Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini kita bakal ngangkat sejarah perkembangan Kota Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kenapa Koyong Deka berada di titik ini pemirsa? Karena di sini lokasi batas Kota Betung. Dulu di areal sini terdapat gerbang selamat datang di Kota Betung. Tepatnya berada di sisi sebelah kiri dan kanan. Kalau sisi sebelah kami tepatnya di sini. Ini adalah Gapura dulunya pemirsa. Ini dulu di sini berdiri kokoh Gapura. Selamat datang di Kota Betung. Pada saat itu Musi Banyuasin ya. Kecamatan Betung, Kota Betung, Kecamatan Betung, Musi Banyuasin. Kala itu di era sebelum pemekaran tahun 2002 ke bawah lah seperti itu. Kemudian di sebelah sana juga berdiri kokoh. Hilangnya Gapura ini disebabkan dengan banyaknya terjadi kecelakaan di lokasi ini kala itu, dan kala itu di lokasi ini merupakan hanya hutan belukar dan sebagian masih banyak kayu pohon-pohon atau kayu-kayu yang besar di sini. Kerap terjadi kecelakaan dan hingga banyak terjadi menabrak kedua belah Gapura yang berada di Kota Betung ini. Pemirsa, petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan kali ini bakal mengangkat sejarah perkembangan Kota Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk pada videonya, jangan lupa beri dukungan kepada saya bagi yang belum, dengan cara ikuti atau follow Facebook Deka Chandra Asena dan subscribe channel YouTube Deka Chandra. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Menurut kisah yang dituturkan oleh pendahulu atau leluhur orang tua masyarakat ex-marga Rimba Asam tempo dulu, berkisar sekitar abad 17 Masehi, seorang perantau dari kota Demak, Jawa Tengah, merantau ke Serang, Banten, Jawa Barat, kemudian menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Lampung, selanjutnya menuju ke Palembang dan menetap di marga Rimba Asam atau Betung saat ini. Adapun perantau tersebut dikenal dengan nama Puyang Tulis dan istrinya Puyang Batik, yang sekarang disebut Puyang Betung atau Muyang Betung. Dan makam beserta keluarganya berada di Kelurahan Rimba Asam, yaitu sekitar lebih kurang 500 meter dari Pasar Pagi Betung saat ini ke arah utara. Beliau adalah seorang muslim. Salah seorang muridnya berasal dari murid Wali Sembilan atau Wali Songo di Pulau Jawa, yang mengembangkan agama Islam dan tentu saja turut andil dalam menumpas penjajahan Belanda dan sekutu dari bumi pertiwi ini. Konon ceritanya, Tapi Pulun Muyang Betung bersama keluarga dan kerabatnya membangun ladang pertanian dan perkebunan sekaligus pemukiman atau kampung, yang mana daerah peladangannya mulai dari Pematang Berumbung Kuning atau yang sekarang menjadi TPU Desa Durian Daun sampai ke Supat Musi Banyuasin yang diberi istilah 7 Lenggu atau lembah dan 7 Pematang atau bukit. Beliau mempunyai saudara, diantaranya Puyang Remuning atau Remayu, merantau ke wilayah Marga Sungsang. Perlu diketahui pemirsa, tempo dulu orang Marga Sungsang memanggil orang Marga Rimba Asam Ua. Hal ini disebabkan karena Puyang Sungsang adalah adik dari Puyang Betung. Kemudian ada lagi adik prianya bernama Puyang Tombak Panjang sebagai hulu balang atau panglima perang. Makamnya di sekitar makam Muyang Betung, dan saudara perempuannya yaitu Puyang Gemuk gelarnya. Makamnya juga di sekitar Muyang Betung. Ada lagi adik perempuannya yang bungsu bernama Putri Rambut Berbuah Emas. Di era peradaban maju saat ini, Kota Betung berkembang pesat dari waktu ke waktu. Titik pemukiman paling padat penduduk berada di areal Simpang 3 Tugu Poluan Betung. Sekedar penambahan wawasan bagi kita semuanya, jika dahulu saat awal pemekaran Kabupaten Banyuasin, Kota Betung ini pernah dicalonkan menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin. Namun karena disebabkan sesuatu dan lain hal, tentu saja terpengaruh dari usia dan juga letak kewedanan Kota Betung yang dahulu masuk ke wilayah Pangkalan Balai, maka ibu kota Kabupaten Banyuasin ditetapkan di Kota Pangkalan Balai.
Pemirsa, kali ini Kak Indra Chandra Asena berada tepat di pertemuan antara dua jalan. Sebelah sini Jalan Palembang Sekayu, kemudian di sebelah sini adalah Jalan Palembang Jambi. Dari lokasi titik kami berada saat ini untuk menuju ke kota Sekayu sejauh 57 km, sementara untuk menuju ke kota Jambi sejauh 207 km. Sedangkan kalau dari titik lokasi ini nak menuju ke kota Palembang sejauh 67 km. Saat ini ruas jalan Palembang Betung ini pemirsa, persisnya jalan yang sangat sibuk karena memang pertemuan dua arus lalu lintas baik dari kota Jambi maupun juga dari arah kota Sekayu yang menumpuk di kota Betung. Tapi jangan khawatir pemirsa, karena di tahun 2023 nanti insya Allah tol Kapal Betung Kayu Agung Palembang Betung itu diresmikan dan siap untuk beroperasi. Dan pemirsa, lokasi tempat kami berdiri saat ini ialah Pasar Pucuk Betung. Dulu di era tahun 80-an sampai tahun 90-an, pusat perdagangan itu ada di sini, Lur. Menurutnya pasar ini pernah terbakar sebelum direlokasi pindah ke lokasi di Jalan Jambi atau di areal Kampung Sawah saat ini. Dulu inilah pusat perdagangan. Hingga saat ini pun di sini menjadi pusat keramaian Kota Betung karena tepatnya beradanya di dua pertemuan jalan. Jalan Jambi ada di sebelah situ, Jalan Sekayu ada di sebelah situ. Kemudian ada fenomena yang paling menarik kala itu, di situ ada bis. Nah, di era tahun 90-an pemirsa, sampai ke era tahun hampir ke tahun 2000-an, dulu banyak aktivitas penjajah makanan ringan, aqua dingin, kacang-kacangan dan lain sebagainya ada di lokasi ini. Kalau Anda pernah melintas dari arah kota Sekayu mau ke Palembang, pastinya mobil-mobil bis besar itu dulu stop di areal sini. Menurut sejarah yang kami dapatkan, ternyata mereka anak-anak yang masuk ke dalam bis-bis tersebut atau menjajakan aqua dingin, es dan lain sebagainya, klopoyo. Nah, itu di sini dan mereka itu adalah berasal dari para perantau yang berasal dari Padang memulai karir berjualan di lokasi Betung kala itu. Selamat bernostalgia. Pemirsa, inilah Taman Kota Betung. Taman ini diperkirakan dibangun di era tahun 2019 mungkin atau 2018 kayak gitu. Nah, dulu ini menjadi pasar, Lur, pasar segitiga Betung, tepat berada di antara pertemuan Jalan Jambi dan Jalan Sekayu pemirsa. Kemudian ini dihabiskan, direlokasikan, ditertibkan, tidak atik lagi para pedagang yang cuma dengan papan atau kayu dulu. Kita kembali bernostalgia pemirsa. Dulu di era tahun 90-an sekali lagi, di era tahun 90-an sampai tahun 2002-an, bis kota Palembang yang berwarna kuning jurusan Kertapati ke kilometer 12 atau pelaju kilometer 12 tuh sering masuk ke sini khusus di malam minggu, Sabtu dan malam minggu, karena persisnya banyak polisi-polisi yang sekolah di Dodik tadi tuh balik ke kota Palembang atau nak balik ke Lampung dan lain sebagainya tuh dia nunggunya dari sini. Waktu itu masa kejayaannya bis kota tuh banyak yang masuk ke kota Betung. Sekarang memang karena keberadaan bis kota itu tidak ada lagi, otomatis tidak ada cerita lagi keberadaan bis kota itu. Semua difasilitasi dengan keberadaan travel yang bisa menghubungkan kita untuk menuju ke kota besar Palembang.